Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Siti. Kali ini dalam video pembelajaran kita akan membahas tentang inflamasi dan infeksi. Apa itu inflamasi dan infeksi? Apakah sama inflamasi dan infeksi? Ya, tentu berbeda ya. Kita bahas dulu tentang inflamasi. Inflamasi adalah respon protektif setempat terhadap cedera atau kerusakan jaringan yang bertujuan menghancurkan, mengurangi, atau melokalisir agen pencedera, juga jaringan yang cedera. Nah, inflamasi ini dinamakan juga dengan radang ya. Nah, inflamasi ini merupakan respon yang menguntungkan ya dan sebagai pertahanan tubuh. Jadi termasuk kepada mekanisme dari kondisi ya tubuh atau respon dalam tubuh ya untuk bisa mempertahankan dirinya ya dari berbagai mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh. Jadi suatu respon ya dari dalam tubuh ya. Nah, biasanya seseorang yang mengalami inflamasi atau radang itu di mana keadaannya itu mengalami cedera ya, jaringan mengalami cedera seperti terbakar, teriris atau terinfeksi kuman ya. Makanya di sini akan terjadi beberapa rangkaian untuk bisa bereaksi ya, memusnahkan agen yang membahayakan jaringan ya. Kemudian ini adalah 3 peran penting ya dalam inflamasi. Yang pertama, meningkatkan performa makrofag, yang kedua mencegah penyebaran infeksi, dan yang ketiga perbaikan jaringan yang rusak. Selanjutnya ada tujuan yang positif ya dalam inflamasi. Yang pertama adalah menahan dan memisahkan kerusakan sel, yang kedua menghancurkan mikroorganisme, yang ketiga menginaktifkan toksin, dan yang keempat mempersiapkan perbaikan jaringan. Selanjutnya penyebab atau etiologi dari inflamasi itu bisa dari infeksi mikroba ya. Infeksi mikroba itu bisa karena adanya bakteri yang masuk ke dalam tubuh ya, kemudian virus, jamur, parasit ya. Kemudian yang kedua ada cedera fisik yang bisa menyebabkan terjadinya luka ya. Kemudian cedera kimia, jaringan nekrotik, dan juga reaksi imunologis ya, reaksi kekebalan tubuh ya dalam merespon adanya inflamasi atau radang. Selanjutnya patofisiologinya dalam reaksi respon terjadinya inflamasi atau radang. Yang pertama tahapannya itu, perjalanannya terjadi inflamasi itu adalah yang pertama respon inflamasi. Nah, respon inflamasi ini merupakan reaksi yang berfungsi untuk menetralkan dan menghilangkan nekrotik serta membentuk sebuah kondisi yang mendukung penyembuhan dan perbaikan. Kemudian respon selanjutnya adalah respon vaskuler. Nah, respon vaskuler ini terjadi sesaat setelah cedera ya. Vaskuler sekitar menjadi vasokonstriksi ya. Jadi vasokonstriksi itu menjadi kecil ya vaskulernya, tetapi setelah histamin dan bahan kimia disekresikan oleh sel, maka vaskuler akan menjadi vasodilatasi. Jadi akan terjadi pelebaran ya, sehingga terjadi hiperemia ya. Selain itu terjadi peningkatan permeabilitas kapiler sehingga terjadi gerakan cairan dari kapiler ke jaringan. Jadi itu nanti berakibat akan mengalami edema ya. Kemudian yang ketiga respon seluler. Nah, respon seluler ini akan mengaktifkan sel-sel, terutama sel-sel darah putih yang memang mempunyai tujuan untuk bisa menyerang ya dari mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh.
Sel-sel darah putih apa saja yang berespon? Pertama adalah neutropil. Neutropil ini adalah leukosit atau sel darah putih pertama merespon cedera dan melakukan fagositosis. Fagositosis itu memakan terhadap bakteri atau benda asing. Selanjutnya monosit. Monosit ini adalah sel fagosit kedua setelah neutropil yang merespon cedera dan peradangan. Ya, jadi pada saat ada di jaringan, monosit ini akan berubah menjadi makrofag. Ya. Kemudian yang ketiga limfosit. Nah, limfosit ini merespon peradangan dengan peran utamanya berhubungan dengan respon humoral dan kekebalan tubuh. Terus eosinofil dan basofil ini memiliki peran dalam peradangan. Jadi di sini akan melepaskan bahan kimia yang bertindak untuk mengontrol efek histamin dan serotonin. Jadi ini untuk bisa menyerang ya sel-sel atau menyerang mikroorganisme atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Yang terakhir adalah pembentukan eksudat. Nah, eksudat ini terdiri dari cairan dan leukosit ya, yang sifat dan kuantitasnya tergantung pada jenis dan tingkat keparahan cedera atau jaringan yang terlibat ya. Jadi ini respon-respon seluler yang akan muncul ya pada sel-sel, terutama sel darah putih. Selanjutnya respon sistemik ya. Respon sistemik ini merupakan reaksi ya yang terjadi pada peradangan. Nah, respon sistemik ini diantaranya adalah demam ya. Demam ini merupakan akibat dari pelepasan zat virogen patogen ya yang berasal dari neutropil dan makrofag. Selanjutnya nanti si zat ini akan memicu pusat pengendali suhu tubuh ya. Nah, pengendali suhu tubuh tuh ada di hipotalamus ya. Nah, yang kedua adalah perubahan hematologis. Nah, perubahan hematologis ini berasal dari pusat-pusat peradangan ya, dan ini mempengaruhi proses maturasi dan pengeluaran leukosit ya. Makanya biasanya seseorang yang mengalami inflamasi itu diketahui dari adanya peningkatan jumlah leukosit atau sel darah putih atau disebut juga dengan leukositosis ya. Kemudian yang ketiga adalah gejala konstitusional ya. Biasanya pada cedera yang hebat ini akan mengakibatkan terjadi perubahan metabolisme dan juga endokrin yang mencolok ya. Jadi reaksi peradangan lokal ini biasanya diiringi dengan gejala-gejala yang spesifik ya, misalnya tidak nafsu makan ya, atau terjadinya gangguan-gangguan yang bisa tidak mampunya seseorang atau tidak berdaya ya pada kondisi gejala ini gitu ya. Kemudian tanda-tanda inflamasi. Nah, tanda-tanda inflamasi. Nah, teman-teman semuanya mungkin pernah kan ya, pernah mengalami luka ya. Kemudian ada tanda-tanda ya setelah terjadi luka. Nah, menurut teori tanda-tanda inflamasi ini yang pertama adalah rubor, kemerahan ya. Nah, entah itu lukanya luka karena benturan, luka karena luka goresan, luka lecet, luka tusuk ya, luka iris ya. Nah, yang pertama terlihat itu adalah kemerahan ya. Nah, kemerahan ini mulai timbul akan terjadi arteriol yang mensuplai daerah melebar sehingga lebih banyak darah mengalir. Jadi di sini yang kapilernya sebelumnya kosong dengan cepat itu akan terisi penuh dengan darah ya. Makanya namanya dinamakan dengan hiperemia ya. Rubor ini ya menyebabkan warna merah ya, kemerahan.
Kemudian yang kedua adalah kalor atau rasa panas ya. Ini terjadi bersamaan dengan kemerahan dari reaksi inflamasi akut. Kalor disebabkan pula oleh sirkulasi darah yang meningkat ya. Sebab darah yang memiliki suhu lebih dari normal itu akan disalurkan ke permukaan tubuh yang mengalami inflamasi ya. Kemudian yang ketiga itu adalah dolor ya, rasa sakit. Nah, rasa sakit ini terjadi karena adanya rangsangan syaraf. Ya, rangsangan syaraf ini terjadi akibat perubahan pH lokal, perubahan konsentrasi ion-ion tertentu atau pengeluaran zat kimia bioaktif lainnya. Ya, selain itu juga bisa terjadi pembengkakan jaringan yang mengakibatkan peningkatan tekanan dan juga dapat menimbulkan rasa sakit ya. Kemudian yang keempat itu adalah tumor atau bengkak ya. Pembengkakan ditimbulkan oleh pengiriman cairan dan sel-sel sirkulasi darah ke jaringan interstisial. Nah, campuran cairan dan sel ini tertimbun di daerah inflamasi disebut dengan eksudat. Kemudian yang terakhir itu adalah fungsiolesa. Nah, fungsiolesa ini adalah perubahan fungsi ya, reaksi inflamasi yang memang dikenal secara pasti ya, adanya perubahan-perubahan yang abnormal. Ya, selanjutnya adalah jenis radang ya. Jenis radang ini dikelompokkan berdasarkan jenis eksudat yang terbentuk, organ atau jaringan tertentu yang terlibat, dan juga lamanya proses peradangan ya. Jadi nama-nama atau jenis proses peradangan ini biasanya memperhitungkan masing-masing ya dari variabel. Yang pertama jenis radang itu adalah radang kataral ya. Nah, radang kataral ini terbentuk di atas permukaan membran mukosa ya, di mana terdapat sel-sel yang biasanya mensekresi musin ya. Jadi ini berkaitan dengan eksudat. Nah, biasanya ini terjadi pada infeksi pernafasan bagian atas ya. Infeksi saluran pernafasan atas. Kemudian yang kedua adalah radang pseudomembran. Nah, radang pseudomembran ini istilah yang memang dipakai untuk reaksi radang pada permukaan selaput lendir yang ditandai dengan pembentukan eksudat ya, berupa lapisan selaput superficial. Nah, biasanya itu terdapat pada radang membranosa ya, yang sering dijumpai di orofaring, trachea, bronkus ya, dan juga traktus gastrointestinal atau pada saluran pencernaan ya. Kemudian yang ketiga ulkus. Nah, ulkus terjadi apabila sebagian permukaan jaringan hilang sedangkan jaringan sekitarnya itu meradang ya. Terus abses. Nah, abses ini adalah lubang yang berisi nanah dalam jaringan ya, atau kalau kita namakan abses itu bisul ya. Nah, abses ini biasanya juga terdapat lesi yang sulit untuk diatasi oleh tubuh karena kecenderungannya untuk meluas dengan adanya cairan ya. Nah, kemudian plegmon. Plegmon adalah radang purulen yang meluas secara difuse pada jaringan. Kemudian radang purulen. Nah, radang purulen ini terjadi akibat infeksi bakteri yang terdapat pada cedera aseptik dan dapat terjadi pada tubuh yang jaringannya menjadi nekrotik ya. Nekrotik itu kematian pada jaringan. Biasanya pada pasien dengan luka gangren, luka pada pasien DM ya. Itu biasanya lama-kelamaan jaringannya akan mati, selnya akan mati gitu ya.
dan tampak hitam biasanya ya di sisi lukanya. Kemudian radang supuratif. Nah, radang supuratif ini menggambarkan nekrosis ya, nekrosis leukofaktiva. Jadi sama dengan purulen. Cuman di sini supuratif ini disertai emigrasi sel darah putih dalam jumlah yang banyak. Jadi ada pembentukan nanah ya, pembentukan nanah dan terjadi nekrosis ya pada jaringan ya. Nah, untuk kalau kita contohkan ya, banyak sekali istilah-istilah inflamasi ya pada berbagai penyakit ya. Seperti kalau kita contohkan ada beberapa penyakit yang memang mempunyai ciri khas bahwa penyakit itu memang ada radang atau inflamasi, seperti bronkitis ya. Jadi ada is-isnya di belakang, bronkitis, inflamasi atau radang pada lambung. Kemudian ada apa lagi? Meningitis, peradangan pada selaput otak. Kemudian apalagi perikarditis ya, peradangan pada jantung misalnya. Kemudian dermatitis, peradangan pada kulit. Nah, itu biasanya diakhiri dengan huruf is ya dari beberapa penyakit ya. Selanjutnya adalah infeksi. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang inflamasi ya. Nah, sekarang adalah infeksi. Jadi memang kadang seseorang keliru ya antara istilah inflamasi dengan infeksi, padahal itu adalah suatu hal yang berbeda ya, inflamasi dengan infeksi. Kalau infeksi ini adalah proses invasif mikroorganisme ke dalam tubuh dan berkembang serta menyebabkan tubuh sakit ya. Jadi kalau tadi inflamasi mah proses ya untuk bisa secara fisiologis untuk bisa tubuh mengkondisikan diri ya. Tapi kalau infeksi ini adalah proses invasif ya mikroorganisme. Ya, jadi kondisi ini biasanya karena adanya mikroorganisme yang masuk dalam tubuh sehingga bisa menyebabkan penyakit, itu yang namanya infeksi. Nah, ini adalah penyebab infeksi, ada bakteri. Nah, bakteri ini menginfeksi tubuh dengan cara mengeluarkan toksin ya yang dapat merusak jaringan tubuh. Nah, bakteri yang dapat menyebabkan infeksi seperti di tenggorokan ya, di saluran pencernaan, di saluran pernafasan, di saluran perkemihan, dan juga di genitalia. Kemudian yang kedua adalah virus. Virus ini masuk ke dalam tubuh, kemudian menginvasi tubuh yang normal dan mengambil alih sel untuk memproduksi virus lainnya. Virus ini dapat menyebabkan penyakit yang paling ringan seperti flu ya, sampai yang terberat ya, sampai yang terberat seperti HIV/AIDS. Kemudian yang ketiga adalah jamur. Jamur ini infeksi pada tubuh oleh jamur yang tidak bahaya ya, tetapi tetap dapat mengancam kehidupan. Jamur ini bisa menyebar jika seseorang menghirup spora atau menempel langsung di kulit. Ya, jadi jamur ini akan mudah terkena pada seseorang yang kondisi tubuhnya lemah ya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah parasit. Parasit ini adalah mikroorganisme yang membutuhkan organisme seperti host ya untuk bertahan ya. Jadi parasit ini mempengaruhi host yang ia tinggali ya untuk bisa mengalami pertumbuhan, reproduksi ya. Jadi si parasit ini akan mengeluarkan toksin ya, racun yang menyebabkan host mengalami infeksi. Kemudian tipe mikroorganisme penyebab infeksi.
Ya, mikroorganisme yang dapat menyebabkan timbulnya infeksi di sini dibagi menjadi 4 kategori ya. Yang pertama adalah bakteri. Nah, bakteri contohnya Staphylococcus, Salmonella typhosa. Itu biasanya pada penyakit tipoid ya, tipes ya. Kemudian Mycobacterium tuberculosis itu biasanya bakteri pada pasien dengan TBC. Kemudian kedua virus itu contohnya pada herpes ya, penyakit herpes, morbili, HIV, COVID ya, itu adalah virus. Kemudian parasit, cacing pita, cacing kremi, biasanya ada di saluran pencernaan. Pungi jamur atau kandida ya, biasanya pada kulit ya. Nah, kemudian tipe infeksi. Nah, ini tipe infeksi ini terdiri dari 7 ya. Yang pertama adalah kolonisasi. Kolonisasi ini adalah proses benih mikroorganisme. MI itu mikroorganisme ya, yang menjadi flora dan menetap pada suatu tempat dalam tubuh. Jadi infeksi ini terjadi ketika mikroorganisme menetap dan menyerang ya ke bagian tubuh ya. Yang sistem pertahanannya tidak efektif, itu akan mengakibatkan terjadinya kerusakan jaringan. Kemudian yang kedua, infeksi lokal. Nah, infeksi lokal ini adalah infeksi yang terjadi secara spesifik dan terbatas pada daerah bagian tubuh yang dimana si mikroorganisme itu tinggal. Ya, jadi cuman misalnya pada jari, cuman di situ aja itu terkena infeksinya. Kemudian infeksi sistemik. Nah, kalau infeksi sistemik, kondisi bila ya terjadi infeksi dan mikroorganisme menyebar ya ke bagian tubuh yang lain ya dan menimbulkan kerusakan. Kemudian yang keempat, bakteremia. Ini adalah kondisi ketika dalam darah ditemukan adanya bakteri. Selanjutnya yang kelima adalah septikemia ya. Septikemia ini kondisi bila terjadi multiplikasi bakteri dalam darah sebagai hasil dari infeksi sistemik. Ya, selanjutnya tadi ya septikemia itu. Kemudian yang keenam itu adalah infeksi akut ya. Infeksi akut ini kondisi infeksi yang muncul berlangsung dalam waktu singkat. Biasanya diartikan kurang dari 3 bulan ya infeksi terjadi. Kemudian kalau infeksi kronik itu kondisi infeksi yang terjadi berlangsung secara lambat dalam periode yang lama ya, bisa dalam hitungan bulan sampai tahun. Nah, kemudian di sini ada rantai infeksi ya. Rantai infeksi ini merupakan proses ya rangkaian terjadinya infeksi ya yang bisa digambarkan di sini sebagai rantai yang saling berkaitan antara berbagai faktor, yaitu di sini ada agen infeksi ya. Agen infeksi itu bisa dari bakteri, virus, parasit ya atau jamur. Kemudian yang sebelah kiri ini ada inang rentan ya atau penjamu ya atau host ya. Yang ini dipengaruhi dari sistem imun atau usia ya, berarti dari dalam ya penjamu sendiri. Kemudian reservoir ini bisa kena manusia, hewan ya dan lain sebagainya. Kemudian di bawahnya itu ada portal keluar, ada cairan tubuh, tinja dan sebagainya. Kalau portal masuknya itu adalah saluran pernafasan, pencernaan, luka, kulit dan sebagainya. Dan cara penularannya bisa dari kontak fisik, percikan, droplet ya, melalui makanan dan juga vektor. Ya, jadi dari mulai mikroorganisme masuk ke dalam tubuh ya. Kemudian akan berespon ya si mikroorganisme di dalam tubuh ya, dan akan menginfeksi bagian-bagian tubuh sehingga akan terjadi proses ya inflamasi, proses infeksi gitu ya. Nah, selanjutnya adalah proses infeksi ya. Proses infeksi ini adalah keberlangsungan infeksi terjadi secara bertahap ya.
menjadi beberapa tahapan sebagai berikut. Nah, ini yang pertama adalah masa inkubasi. Masa inkubasi ini periode yang dihitung oleh interval ya antara masuknya mikroorganisme patogen ke dalam tubuh dan munculnya gejala pertama. Ya, sebagai contoh masa inkubasi pada penyakit flu ya, influenza, atau pada penyakit COVID ya. Nah, itu biasanya masa inkubasinya kalau COVID itu 1-7 hari ya. Kemudian masa prodromal. Nah, masa prodromal ini interval dari munculnya tanda dan gejala non-spesifik seperti lelah ya, demam ringan, hingga muncul gejala spesifik penyakit. Nah, biasanya contohnya itu pegel linu, demam, bintik-bintik kemerahan biasanya pada pasien dengan demam berdarah ya. Kemudian yang ketiga adalah masa sakit. Nah, pada masa ini pasien menampakkan tanda dan gejala yang spesifik yang sesuai dengan jenis infeksi yang dialami. Misalnya apa? Misalnya pada pasien yang menderita faringitis. Faringitis itu infeksi pada faring ya, saluran pernafasan ya, sehingga muncul gejala-gejala sakit tenggorokan ya, demam gitu. Terus yang keempat pemulihan. Pemulihan ini pada tahap ini pasien memperlihatkan kesembuhan dan hilangnya tanda dan gejala infeksi. Ya, itu yang bisa saya sampaikan ya. Selanjutnya silakan teman-teman mengisi Google Form dan dikirim untuk daftar kehadiran di Siakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.